Ini udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Seperti saya bilang, kita akan datengin lagi tempat dimana saya ketemu sama sosok tanpa kepala dan psikopat yang memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Karena pada malam Jumat kemarin saya lagi nge-review kuda, ada yang mengucapkan salam sekali, lalu yang kedua kali saya jawab. Saya pikir itu si Agus yang ngurus kuda. Ternyata dari balik pepohonan saya melihat orang berpakaian hijau-hijau lagi. Jantan. Astagfirullahaladzim. Ki. Ki. Gus. Lo. Gus. Astagfirullahaladzim. Ki. Lu di mana? Nah, malam ini kita akan coba datangin apakah sosok psikopat itu ada di tempat di mana saya melihat fenomena sosok psikopat tersebut yang telah menggantung si Joe dan menyeret Dadang pada saat itu. Bisa jadi sosok psikopat itu datang ingin silaturahmi. Saya aja kaget karena kok dia bisa tahu gitu. Sedangkan jarak dari lokasi ke villa itu kurang lebih 2,5 jam karena sudah masuk ke jalur arah Sukabumi guys. Karena rasa penasaran saya tinggi, jangan-jangan dia membutuhkan atau memerlukan sesuatu. Malam ini kita coba datangin lagi. Kalau saya beruntung, saya bisa ketemu sama sosok tersebut. Tapi kalau misalkan malam ini saya nggak bertemu, berarti dia memang sudah tidak ada di tempat tersebut. Kita akan memakan waktu 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita ini tidak menjadi sia-sia dan menemukan apa yang akan kita cari. Kalau begitu sampai ketemu di lokasi ya guys. Jarak yang ditempuh kurang lebih melampaui 2,5 jam. Banyak halangan dan rintangan untuk tim memasuki sebuah tempat yang dianggap angker dan keramat. Kesaksian di mana ada sosok tanpa kepala dari warga sekitar, bahkan sosok seseorang yang mengendarai kuda
malam ini saya dan Dadang akan memasuki sebuah tempat yang cukup melegenda dan telah menghasilkan pelajaran yang berarti bagi kita semua. Jangan kemana-mana, inilah Main Street di Planal Leo. Kita sampai di tujuan, gengs. Sudah cukup lama saya nggak kesini, gengs. Mudah-mudahan psikopat tersebut ada dan bisa kita tanya dan bertemu sama dia. Mumpung masih dalam situasi Lebaran, jadi saling memaafkan antara Ivan Leu dan psikopat. Pak, Harum bunga. hah? Harum bunga. Bau bunga. Gengs, kita udah sampai di lokasi dimana saya mendapatkan kuda jorong dan hodam sosok tanpa kepala. Jadi kita akan coba telusuri kembali apakah sosok psikopat yang malam Jumat lalu mendatangi saya bisa kita temukan di tempat ini atau tidak. Kalaupun bisa kita temukan berarti itu masih rezeki saya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol muhram, ya hol murah, ya hol goib, ya hol jasad. Hadir. Ini nggak jauh berbeda. Tetap kalian bisa melihat sekeliling. Ini walaupun di udara terbuka seperti ini, tidak ada angin sama sekali. Dan kalaupun ada dedaunan yang bergerak satu, itu menandakan adanya entitas energi gaib yang tengah terjadi di seputaran tempat ini. Dan kalian bisa lihat, hanya beberapa daun yang bergerak, bukan karena angin. Nah, saya akan coba mengundang angin di sini. Apakah bisa angin itu diundang atau tidak, agar menunjukkan bahwa energi di tempat ini agar bisa lebih stabil lagi. Artinya supaya tidak terlalu seram tempat ini, guys. Bisa lihat sudah mulai bergerak, artinya kita coba menetralisir tempat ini agar tidak terlalu angker, karena ciri-ciri tempat angker itu walaupun dedaunan ini ditumbuhi pepohonan banyak, tidak ada angin sama sekali. Dan kalian bisa lihat semuanya alhamdulillah bergerak dengan sendirinya atas izin Allah. Jadi agar kita sendiri tidak merasa was-was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol muhram, ya hol murah, ya hol goib, ya hol jasad. Hadir. Kalau kita berbicara tempat angker sebenarnya itu tidak ada, guys. Kenapa disebut tempat angker? Karena jarang sekali
dikunjungi oleh orang lain, sehingga suasananya begitu terlihat mencekam, sehingga mindset orang-orang kita berpikir tempat-tempat seperti ini ditunggu oleh banyaknya jin atau setan. Akhirnya tanpa mereka sadari, dengan mereka mengatakan seperti itu justru menguatkan fenomena-fenomena gaib. Salah satunya mereka menciptakan sendiri dengan apa? Dengan ucapannya. Karena 10.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan, iblis sudah diciptakan, guys. 2000 tahun sebelum Adam diciptakan maksud saya, jin itu sudah diciptakan. Jadi dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, mereka itu sudah lebih dulu ada dibandingkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal murah, ya hal murah, ya hal gaib, ya hal jasad. Dari jauh, jangan. Assalamualaikum. Bener kamu ini psikopat? Pengen silaturahmi aja karena malam Jumat kemarin kamu datang ke tempat saya. Kok kamu bisa tahu tempat saya? Dari mana? Nyawa kumaha? Nah, terus kenapa kalau misalkan mau silaturahmi kenapa? Kemarin hilang. Masa cuma pengen ngeliat kuda doang? Terus saya juga kesini pengen bersilaturahmi ke kamu. Itulah tempat aing. Maksudnya? Maksudnya kumaha tah? Aing hayang di dieu. Aing teh ngeunas di situ. Ya udah, berarti saya datang ke sini kan untuk silaturahmi juga ke kamu. Kalau boleh tahu siapa nama kamu? Jadi saya tidak memanggil kamu sebagai psikopat atau psikoat. Mana itu kudunya? Lah kenapa? Kan saya juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya karena ini baru momen Lebaran, momen Idul Fitri. Ya sudah, kita saling maafkan satu sama lain. Aing ge minta hampura ka anjeun. Sarua, kalau gitu mah saya juga atas nama pribadi dan nama tim mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin kalau gitu. Nah, bisa nggak turun ke bawah? Jadi enak saya komunikasinya. Kudu. Kunaon deui? Kudu. Kan kita sudah nggak ada masalah. Kumaha eta hodam aing di mana? Hodam nu mana? Anu sirahna eueuh. Oh, yang nggak ada kepalanya? Ya ada. Aing nitip ka mana? Ajarkeun ngaji mun bisa eta. Saya nggak begitu pandai ya buat ngaji. Mungkin nanti akan saya bawa ke salah satu guru saya atau sahabat-sahabat saya yang memang menguasai kemampuan untuk mengaji. Kalau saya mengajarkan, saya tahu kemampuan saya. Saya tidak begitu paham dan tidak begitu mengerti masalah tajwid. Takutnya saya mengajarkan malah saya yang berdosa karena saya salah. Karena itu bukan bidang saya sebagai pengajar mengaji. Saya juga masih belajar. Banyak belajar dari semua perjalanan saya. Pokoknya mah aing nitip ka maneh. Ajarkeun nu bener. Insya Allah. Nah terus gimana? Apakah masih ada orang-orang yang pacaran datang berbuat mesum ke sini? Alhamdulillah. Terus yang mabok-mabokan? Terus bagaimana begal? Ai begal mah da loba. Masih banyak? Ganti masih banyak. Loba. Nah ya sudah, takutin mereka aja. Jangan takutin warga sini juga. Toh juga sosok hodam, sosok tanpa kepala juga sudah diberikan ke saya kan.
Bisa kesini sebentar. Kudu. Kenapa lagi? Kan nggak ada masalah kita. Kan kita nggak ada masalah. Ya sudah, saya naik ke situ ya. Kenapa? Kan saya pengen kenal situ. Nah, deui. Kan saya nggak ada masalah, kan kita sudah maaf-maafan. Apalagi yang mesti ditakutin? Wes tekudu mana? Tekudu. Nyaho we aing kieu di dieu. Mana tekudu nyaho, tekudu deukeut. Kenapa? Mungkin kan saya bisa banyak belajar dari sampean. Tong. Kenapa Mana lagi? Bisa, mana ge? Tekudu ti urang. Mana pasti bisa. Bisa apa? Saya nggak bisa apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki. Saya belum pernah belajar. Justru saya pengen belajar. Ulah. Cukup, mana cukup. Gimana dong? Ya, masa mau Tolong dia? naon mana? Ya enggak. Saya cuma pengen kenal doang. Dengar aja nih orang. Awan aja kenapa gitu? Awan. Maksudnya kalau awan baru apa-apa. Aduh. Terus gituan atuh ngomong we ngomong. Ya sudah, saya cuma pengen kenal. Dadang nih kan yang pernah kamu seret-seret. Ya sudah, kamu turun. Bicara baik-baik, kenalan. Masa kenalan aja nggak dikasih? Belajar nggak dikasih, kenalan aja nggak dikasih. Saya cuma pengen tahu. Saya juga justru ngejaga kamu pada saat kamu saya kalahkan. Muka kamu juga saya blur. Ya sudah. Hah? File apa? File yang itu, yang berantem tuh. Tinggal yang pas di blur aja. Masa? Iya. Gak ada file. Yang udah mau lawan lagi. Gak ada, tanggung gak? Tangkap aja. Nah, kemana lagi, Dang? Tuh kan. Lu sih pakai acara mau nangkep. Ketemu dia aja susah. Ada bekas buah di sini nanti. Bekas sajian berarti. Ya kan? Nah, gengs, kalian bisa lihat. Ini biasanya ada di buah-buahan. Contoh seperti apel dan pir. Ini adalah bukti bahwa tempat ini memang sering dijadiin sarana ritual-ritual yang tidak jelas. Makanya mudah-mudahan dengan adanya psikopat tersebut, mereka pada kapok kesini, guys. Karena seperti saya sampaikan, kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita meminta sesuatu, jangan pernah kita mengharapkan kepada makhluk ciptaannya. Garis bawahi, jangan pernah kita berharap dengan makhluk yang diciptakan sama dengan kita. Tapi kita wajib meminta dengan siapa yang menciptakan kita. Yaitu siapa? Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Karena sebaik-baiknya permohonan, sebaik-baiknya permintaan adalah permintaan kepada Tuhan kita sendiri. Bukan kepada jin, bukan kepada batu, bukan kepada patung, bukan kepada setan, bukan kepada demit, siluman, pesugihan, tuyul, ngepet, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Karena itu semua hanya akan menyengsarakan kita sendiri. Mungkin kita akan diberikan kekayaan kepada mereka, tapi sifatnya temporary, gengs. Temporary artinya berjangka. Nah, pada saat mereka sudah menginginkan, karena misalkan manusia itu sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, setelah didapatkan, kan ada limitnya. Nah, pada saat mendapatkan limit tersebut, otomatis jin setan tersebut akan meminta bayaran, yaitu apa? Nyawa. Bisa nyawa anak kalian, bisa nyawa istri kalian, orang tua kalian, orang terdekat kalian, sahabat kalian, teman kalian, bahkan pegawai kalian, bahkan diri kalian sendiri.
Jadi buang jauh-jauh dengan melakukan praktek-praktek pesugihan, apalagi meminta kepada selain Allah. Sifatnya syirik. Jadi kalian harus mewaspadai itu. Hei psikopat, saya nggak tahu namamu siapa. Muncul sini. Hei. Ada suara.